Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengenal pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Keriseptia. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Sosial, Prodi S1 Sosiologi, angkatan 2021, kelas B. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul Hilangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan Kota Blitar akibat kasus korupsi. Sebelum mendengarkan materi, apa sih legitimasi itu? Apa tujuan legitimasi? Dan mengapa masyarakat bisa kehilangan kepercayaan akan legitimasi oleh pemerintah? Yuk simak baik-baik materi berikut ini. Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu leg yang berarti hukum. Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan, serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik. Legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting, sebab legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terlegitimasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja. Lalu, legitimasi merupakan sebuah konsep keterikatan yang kuat antara pemimpin atau pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Pemimpin akan berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, dan sebaliknya juga masyarakat memberikan pemimpin legitimasi dengan melihat apa kebijakan dan harapan yang diberikan kepada masyarakat. Posisi kepemimpinan dalam struktur sosial berperan untuk mengatur, menguasai, dan mengawasi masyarakat. Dari
pendekatan struktur fungsi, terjadi interaksi dan komunikasi dua arah antara keduanya. Namun, untuk menduduki posisi ini, pemimpin harus memiliki legitimasi. Jadi, pada intinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin untuk memerintah, membuat, serta melaksanakan keputusan politik. Poin penting lainnya adalah legitimasi seorang pemimpin akan didapatkan ketika dia sudah melaksanakan apa yang menjadi hak bagi warga negaranya. Seperti yang kita ketahui selayaknya, seorang pemimpin harus memiliki moral yang baik, karena tugas pemimpin adalah tugas yang cukup berat, karena kita harus menjadi pemimpin yang berarti memimpin atau seseorang yang menjadi panutan bagi semua rakyatnya. Lalu, apabila seorang pemimpin memiliki perilaku yang buruk dan tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya, bagaimana nasib rakyatnya yang berada di bawahnya? Bahwa seharusnya pemimpin memiliki moral yang baik dan patut ditiru seperti yang sudah dicantumkan dalam legitimasi moral, yaitu menjadi seorang pemimpin harus memiliki kejujuran dan ketulusan, walaupun sah secara konstitusional, tetapi apabila melakukan korupsi, berarti seorang pemimpin tersebut sudah kehilangan legitimasi moralnya. Dan disinilah rangkaian protes akan bermunculan untuk memperjuangkan suaranya dan hak rakyat, karena para rakyat ini sudah merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Karena manusia itu faktanya bukan hanya ingin makan dan minum lalu memiliki rumah, tetapi manusia juga ingin dipertanggungjawabkan oleh pemimpinnya atas janji-janji yang diberikan selama kampanye, yaitu menjadi pemimpin yang baik harus bisa menerapkan legitimasi moralnya secara baik dan benar, bukan hanya menunjukkan moral baiknya ketika dalam kampanye pemilihan awal saja. Saya mengambil contoh dari kota saya sendiri. Sebagai contoh adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Kota Blitar beberapa tahun yang lalu. Pemimpin ini terbukti menerima suap sebesar 1,5 miliar terkait proyek pembangunan gedung sekolah senilai 23 miliar. Dan beliau dijatuhi pidana selama 5 tahun penjara. Menurut majelis hakim yang diketuai oleh Agus Hamzah, juga menjatuhkan denda sebesar 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Dan di dalam keputusannya,
hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik pada terdakwa selama 5 tahun dan terhitung keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Di sini bisa diamati dan dilihat bahwa seorang pemimpin akan kehilangan legitimasinya jika ia melanggar hukum dan tidak menepati janjinya untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Seharusnya pemerintah bisa membuka mata agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi kembali, dan pemerintah bisa menjaga legitimasi yang dipercayakan oleh masyarakat dengan baik agar terjadi hubungan yang baik dan disertai oleh kejujuran di dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaannya dan aspirasi suaranya untuk daerah masing-masing lewat pemimpinnya. Dan tak jarang juga banyak masyarakat yang kecewa dan sudah kehilangan kepercayaan dengan pemimpinnya akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang pemimpin. Salah satunya ya seperti itu tadi di kota saya, yaitu kasus korupsi. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana kota serta melayani masyarakat dengan baik malah digunakan untuk nafsu dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Padahal tak jarang banyak pemimpin yang saat kampanye sangat berusaha mencari perhatian dan terus berupaya agar masyarakat itu mempercayainya lewat rencana, program, dan rancangan kerja yang disusun dan akan dilaksanakan jika beliau terpilih menjadi seorang pemimpin. Dan dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu, yaitu bahwa menjadi seorang pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di daerahnya itu menurut saya tidaklah mudah, karena jika sudah mendapatkan kepercayaan sebaiknya dijaga dengan baik dan amanah sesuai dengan janji di awal hingga akhir periode masa kerja sang pemimpin. Dan menurut saya, janganlah mempermainkan kekuasaan di balik adanya fasilitas, yaitu legitimasi sebagai pemimpin di sebuah daerah. Dan kami sebagai rakyat sebenarnya tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah karena tanggung jawabnya yang sungguh besar, apalagi memimpin sebuah daerah. Maka kami pun mempercayainya lewat program-program dan rencana yang beliau beri saat kampanye di awal, dan kami percaya bahwa lewat beliau daerah kami bisa maju seperti daerah-daerah lainnya. Dan pesan saya untuk pembelajaran materi pada hari ini yaitu, jika
kita sudah diberikan kepercayaan, maka jagalah dengan baik dan amanah, karena tanggung jawab itu urusannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pembelajaran materi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.